Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah 1 tahun lebih sejak Hamas melancarkan serangan yang disebut dan dikenal viral sebagai Badai Al-Aqsa tahun 2023 yang lalu. Dan hingga sekarang perang itu terus berlanjut dan sudah memakan begitu banyak sekali korban, anak-anak, orang tua, dewasa, bahkan bayi pun menjadi korban. Korban siapa? Korban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi, laknatullah. Sahabat semua, berbagai macam cara telah dilakukan oleh negeri-negeri yang dekat dengan Palestina, Gaza. Tetapi itu hanya sebatas pada bantuan pengobatan, logistik, dan sebagainya. Tetapi sedikit dari negara-negara sekitar Palestina itu yang memobilisasi tentaranya untuk menghentikan kekejaman dari Yahudi Zionis. Sungguh sahabat semua, tidak ada kata lain, tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana kaum Zionis Yahudi laknatullah itu melakukan kebiadaban atas rakyat Palestina. Dan sahabat semua, sungguh ainal muslimin, di mana kaum muslimin yang katanya banyak, 1 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia, itu hanya bungkam, tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan genosida, pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah. Sahabat semua, sungguh bahwa sekat-sekat nation state, sekat-sekat ide dari nasionalisme itu telah mengkungkung, mengekang umat Islam untuk memobilisasi pasukan militer, untuk memobilisasi pasukan jihad dalam rangka untuk membantu saudara mereka di Gaza, Palestina yang saat ini masih dalam keadaan menderita, sengsara. Begitu banyak bertebaran video-video kebiadaban yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah. Ainal muslimin, di mana kaum muslimin? Mereka semuanya akhirnya hanya bisa terdiam. Mereka semua hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sekali lagi hanya mereka terkungkung, terkekang oleh sekat negara bangsa, nation state, nasionalisme. Jadi semua, ainal muslimin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza? Dan tidak hanya di Gaza, Palestina, sahabat semua, tetapi juga di belahan bumi yang lain, di mana kaum muslimin saat ini sedang berada dalam kondisi centang perenang, buih di lautan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ainal muslimin. Karena itu sahabat semua, tidak ada jalan lain. Kita itu harus bersatu, meninggalkan semua bentuk perdebatan yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya fiqih, yang sifatnya cabang. Saat ini kita selalu disibukkan oleh perkara-perkara yang sifatnya furu', ya maulidan lah, yasinan, tahlilan, bid'ah ini, bid'ah itu, dan segala macam. Tetapi hasilnya umat Islam saat ini masih terkotak-kotak dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu nasionalisme, negara bangsa. Itulah yang kemudian membuat kita tidak bisa bersatu. Itulah yang membuat kemudian kita itu berpecah belah, masing-masing dan urusannya masing-masing, tidak peduli dengan keadaan saudara-saudaranya yang lain di belahan bumi yang lain, di Myanmar, Uighur, India,
bagaimana kaum muslimin di sana tertindas, sengsara. Sahabat semua, yuk kita bersatu, kita tinggalkan semua bentuk perdebatan-perdebatan yang tidak konstruktif, yang tidak membangun, dan kembali bagaimana supaya kita bisa menyatukan kaum muslimin ini. Dan itu sahabat semua, yuk kita ngaji, kita mengkaji lagi tentang ilmu-ilmu Islam. Kita bersuara menentang kezaliman, melawan kezaliman. Semoga dengan apa yang kita suarakan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita dakwakan ini, Allah mencatat itu sebagai bentuk pembelaan kita bahwa kita masih peduli terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Yuk sahabat, kita bersuara, kita suarakan kebebasan untuk saudara kita di Palestina dengan dakwah dan jihad, menyerukan kepada para pemimpin negeri-negeri muslim agar mereka mau mengirimkan pasukan militernya, memobilisasi pasukan jihad untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina, agar mereka terbebas dari penjajahan Yahudi laknatullah, agar kaum Yahudi laknatullah, kaum Zionis Yahudi laknatullah yang sejak tahun 1940-an bercokol di sana, menjajah di sana, itu segera hengkang, segera pergi dari bumi Palestina, bumi yang suci. Karena hanya dengan pasukan militerlah maka umat Islam di Palestina itu akan terbebas dari penjajahan Yahudi laknatullah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah segera menurunkan pertolongannya, segera menurunkan nasrullahnya agar khilafah ini segera tegak berdiri, karena khilafah yang akan mengusir penjajah Yahudi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.